17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, hari di mana kolonialisme bangsa-bangsa asing akhirnya berakhir. Akan tetapi, apakah ini juga menandakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia juga berakhir? Jawabannya tentu saja tidak. Bagaikan seorang balita yang baru bisa berjalan, bangsa Indonesia baru memasuki era yang lebih menantang. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Itulah perkataan Soekarno. Perkataan Soekarno seperti menjadi cermin bagi bangsa Indonesia. Dahulu kita semua bersatu padu melawan penjajah. Akan tetapi setelah penjajah pergi, apakah rasa persatuan dan kesatuan itu juga menghilang? Inilah ancaman terbesar yang menghadang Indonesia yang disebut dengan disintegrasi. Apa saja peristiwa yang disebut disintegrasi? Apa itu disintegrasi? Dan apakah bangsa Indonesia mampu menghadapi ancaman disintegrasi? Make yourself comfortable and let's get it started. Saya Ayub Winarno Dan saya Taufik Firdaus. Di sini kita berdua akan mempresentasikan mengenai disintegrasi dalam sistem pemerintahan pada peristiwa pemberontakan Permesta. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, menghilangnya rasa kesatuan dan persatuan, serta menyebabkan perpecahan. Ada 3 dalang yang mendasari disintegrasi, yaitu sistem pemerintahan, ideologi, dan kepentingan. Perjuangan semesta atau perjuangan rakyat semesta yang disingkat dengan Permesta adalah gerakan militer. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957, yaitu VJ Samuel. Lalu, apa yang melatar belakangi gerakan ini? Gerakan ini dilatar belakangi oleh kelompok etnis tertentu di Sulawesi dan Sumatera Tengah. Waktu itu mereka merasa bahwa kebijakan dari pemerintahan Jakarta yang hanya pada pemenuhan ekonomi lokal mereka saja, di mana dalam giliran membatasi setiap kesempatan bagi pengembangan daerah regional lainnya. Selain rasa kebencian terhadap kelompok suku Jawa, ketidakseimbangan pun terjadi karena ajang politik Indonesia yang terpusat di Pulau Jawa. Sedangkan sumber-sumber perekonomian negara lebih banyak dari pulau-pulau lain. Hal ini juga diperparah oleh konflik internal di militer itu sendiri dan proses pembangunannya hanya berfokus di Pulau Jawa. Menguatnya PKI menjadi alasan munculnya gejolak ini. Karena ketimpangan dan konflik tersebut, Permesta memberontak tentang kekuatan ekonomi dan politik yang lebih adil di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pantas disebut pemberontak? Nyatanya, hal ini masih jadi perdebatan. Pada 2 Maret 1957, Piagam Perjuangan Rakyat Semesta diproklamasikan. Piagam ini ditandatangani oleh 51 tokoh dan VJ yang didukung oleh tokoh-tokoh besar seperti Alex Ever Kawilarang, Jupuero, dan Daniel Junius Somba menyatakan darurat perang. Awalnya, Jupuero dan VJ telah bertemu Soekarno di Tokyo dan sepakat untuk melakukan pendinginan suasana. Akan tetapi, Jenderal Ahmad Aris Nasution sudah telanjur mengebom Padang dan Manado. Setelahnya juga disusul oleh ultimatum berupa Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hedraningrat dan Operasi Sabta Marga 1 yang dipimpin oleh Sumarsono. Akan tetapi, bukannya malah menyerah, VJ malah melawan balik. Apa yang membuat ia percaya diri sedemikian rupa? Usut punya usut. Ternyata gerakan ini ditunggangi oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mendukung gerakan ini karena yang bersikap anti-komunis. Permesta mendapat dukungan dan bantuan dari Amerika Serikat. Yang saat itu terjadi Perang Dingin melawan Uni Soviet dan negara komunis lainnya. Permesta juga bahkan mendapat persenjataan pilot bahkan pesawat tempur.
Karena keunggulan di bidang teknologi militer, inilah yang membuat Fenze percaya diri. Kala itu, rencana Fenje adalah langsung menyerang Jakarta dengan mengebom kilang minyak Tanjung Priuk dan menguasai Bandara Kemayoran. Dipastikan bahwa Pulau Jawa akan lumpuh. Akan tetapi, rencana tersebut tidak dapat dieksekusi karena pesawat yang ditunggangi oleh agen CIA Alan Lawrence Pope berhasil ditembak jatuh. Karena kejadian tersebut, Amerika Serikat menarik diri dari keterlibatannya di Permesta. Pasca kejadian tersebut, kekuatan Permesta perlahan makin terdesak. Hingga pada akhirnya, Fenje Sumual dan Alex Kaliwarang memutuskan untuk menyerahkan diri. Pada 1960, pihak Permesta bersedia untuk melakukan perundingan. Perundingan ini mendapatkan kesepakatan damai antara Permesta dengan pemerintahan Indonesia. Mereka, meskipun dituduh sebagai pemberontak, akan tetapi mendapatkan ampunan dari Presiden Soekarno. Akan tetapi nasib berbeda didapatkan oleh Jukwero yang harus mati dalam tragedi tersebut. Sekalipun berakhir, Permesta menjadi tonggak penting terkait intervensi Amerika Serikat dalam politik Indonesia. Peristiwa ini juga menjadikan sebuah perjuangan pemerataan pembangunan nasional di Indonesia. Jika PRRI menjadi trauma bagi masyarakat Minang, Permesta justru menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sulawesi karena terkait intisari perjuangannya. Jadi bagaimana menurutmu? Bagaimanakah perjuangan Permesta harus dimaknai? Kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia ternyata tidak mudah untuk dipertahankan. Terlepas dari bangsa-bangsa asing yang ingin kembali menjajah serta konflik internal yang terjadi. Pada akhirnya, Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini. Akan tetapi, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan harus terus kita lakukan. Tidak menutup kemungkinan terlebih di masa pandemi seperti ini, sejarah yang kita pelajari dapat terulang kembali dan merebut kemerdekaan. Kita dapat membantu Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan meningkatkan sikap gotong royong, toleransi, dan musyawarah. Akhir kata, Kami mohon maaf atas segala kekurangan. dan terima kasih atas segala pujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.